Halo Kak. Halo, Carly. Sorry. Halo. Oke oke. Ini suaranya jelas ya Kak ya? Ya jelas. Suara aku terdengar jelas. Bagus bagus bagus. Oke, gimana kabar Kak? Ya, Alhamdulillah baik, Carly. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya, di kota apa Kak? Ini Kak? Ini aku kebetulan di kota Madinah. Di Madinah. Oke. Mm, Mungkin kita mulai dari awalnya dulu kali Kak, sebelum ke Arab Saudi itu ceritanya gimana nih? oke, boleh. Ini kita udah mulai kan? Nyantai Iya aja iya, kan, Kak, boleh boleh. Iya, intro-nya? nyantai aja Kak. Iya, oke. Jadi waktu itu aku selesai pendidikan background S1 plus nurse tahun Ah, 2017. baru Jadi, masih. iya 2017, Kak. Eh, Apakah kita gi- seangkatan? aku 2012 aku. 2012 itu S1 atau D3? Nurse-nya S1. Nurse. 2012. 2012. Jadi pas Kak Herli udah selesai 2012 nurse, aku baru masuk kayak gitu. Oke oke, lanjut Kak, lanjut Kak. Iya, jadi waktu itu 2017 aku baru lulus nurse, tapi aku dapat info-info dari dosen kalau ini Hmm, sebenarnya aku tuh udah ditargetin untuk program ke Jepang sama dosen waktu itu karena pernah ikut oke. satu program dari kuliahan lah ya Kak. Terus tapi tiba-tiba ada dosen yang nawarin mau nggak kalau misalkan mau kerja di Timur Tengah. Timur Tengahnya mana Pak? Arab Saudi. Wah boleh Ah, banget. ah. Jadi aku tuh daftar-daftar sebelum ujian UKOM. Oh, jadi daftar kerjaan yang ke Saudi ini belum pegang STR itu berarti? Belum UKOM? Belum, Oh gitu. belum. Oke oke oke. Iya. Heeh. Jadi waktu pas pertama kali, emang nggak apa-apa Pak, nanti kalau misalkan mereka minta STR, ya kan prosesnya itu lama. Jadi kamu Heeh. ya nggak apa-apa, nyoba-nyoba dari sekarang, nanti ya sambil berjalan gitu. Heeh. Akhirnya ya Bismillah saya coba. Pada waktu itu juga, mohon maaf Kak Erli, saya belum berhijab. Oh gitu. Ya ya ya. Masih muda ya, jadi akhirnya saya coba pas di selesai nurse terus lagi mau nunggu ujian UKOM kan kita ada libur-liburnya tuh. Ah. Libur-liburnya akhirnya saya coba ke Jakarta. Pertama kalinya saya interview dengan HRD langsung dari Arab Saudi. Jadi mereka datang. Oh, jadi dari Saudi itu datang ke Jakarta, kita ke Jakarta juga. Jadi ketemuannya di Jakarta gitu ya, interviewnya. Betul, betul. Heeh. Dan saya nggak ngasih tahu ke teman-teman karena takutnya saya takut kalau zaman sekarang takutnya dibilang flexing ya atau sombong. Jadi Ya saya ya ya. diem-diem aja dulu gitu. Heeh. Terus pertama kalinya interview langsung sama HRD orang Arab dan jujur nervous. Heeh. Nervous ternyata mereka itu udah grup-grupan waktu pas interview. Jadi kayak ya ternyata mereka udah diajarin ya. Terus kayak ya biasalah minder ya Kak. Heeh. Biar singkat cerita dari 35 orang itu yang keterima alhamdulillah 5 orang Dari termasuk 35. saya. Oh gitu. Iya, Heeh. iya. Yang empat Tapi sisanya itu sama juga posisinya dalam keadaan sekolah atau udah bekerja duluan? oh mereka udah pada senior-senior. Jadi Udah yang fresh kerja ya? graduate itu ternyata baru aku doang. Iya. Oke Jadi oke oke. minder banget kan. Heeh. Fresh graduate belum megang STR lagi kan, belum Heeh. UKOM. Akhirnya udah singkat cerita terus proses karena memang prosesnya untuk ke Saudi itu sekitar memakan waktu kalau paling cepat 3 bulan. Biasanya 3 sampai 6 bulan itu udah paling normal banget itu waktunya. Dari kita Singkat cerita, interview itu. iya Kak. Oke oke. Hah, lanjut. Hmm, lalu ujian UKOM berarti mau nggak mau termotivasi harus lulus kan karena udah Hah. dapet nih Iya iya, udah kerjaan. udah diterima duluan nih gitu. Udah diterima duluan tapi Heeh. belum megang STR-nya. STR. Heeh. Ya, alhamdulillah lulus. Terus ternyata yang berangkat dari 5 orang hanya 3 orang, Oh, dari termasuk aku. 5 tadi, Iya, duanya memundurkan diri atau gimana? mengundurkan diri. Heeh. Iya, jadi langsung 3 orang itu ternyata karena mereka butuh cepat-cepat, yang 2 berangkat duluan, sedangkan aku masih nunggu STR. Ditinggal, ditinggal. Oke oke. Tinggal. Heeh, terus? Jadi akhirnya saya menghubungin kantor-kantor yang di Jakarta tuh Kak untuk bisa nggak STR-nya dibantu dengan pihak kampus juga. Heeh. Nah, akhirnya oke, jadi waktu itu seharusnya STR belum keluar bulan itu, saya dipercepat, saya ngambilnya sampai ke Jakarta. Oh, jadi langsung ngambil di MTKP pusat ya? Iya, di MTKP Pusat, saya nggak bisa nunggu di Jogja, saya kuliahnya di Jogja Kak waktu itu. Oh, di Jogja ya? Apa kampusnya, Kak? Unrio. Oh, di Jogja. Oke, oke. Lanjut, Iya, lanjut. iya. Oke, jadi waktu itu udah dapat STR Januari 2018. Heeh, Februari 2018, akhirnya saya berangkat sendiri. berarti selisih gap berapa lama tuh dengan yang dua orang temannya tadi? Sekitar 2 bulanan, karena Dua mereka bulanan berangkat ya? Desember. Iya.
Jadi berangkat duluan, baru kakak 2 bulan Hmm, berikutnya menyusul. menyusul. Itu sampai di Jadi Saudi. begitu nyampe di Saudi ya modal nekat dan bismillah dijemput sama pihak agennya. Jadi eh, waktu itu nyampe di Saudi jam 2 malam. Berarti keberangkatan siang dari Indonesia ya? Kalau Dari Indonesia keberangkatan siang, nyampe eh, Saudi jam 2 malam, jadi langsung dijemput. Ya udah langsung. Jadi yang satu satu motivasinya tuh adalah ketika saya ini Kak, saya bernazar. Ini eh. pertama kali saya interview. Kalau misalkan saya lolos, saya mau berhijab. Kan saya Woi, tadi bilang saya belum berhijab. mantap, 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 mantap. Oke. Saya belum cerita ke orang tua saya. Saya Heeh. cuman ya pokoknya yakin aja gitu. Ketika saya udah keterima, baru saya ngomong, Pak saya keterima kerja di Arab Saudi begini begini begini. Ah, yang benar kamu nih gitu. Kayak namanya Heeh. orang tua mungkin khawatir. Kaget, Tapi saya kaget juga meyakinkan kali ya. orang kaget, Heeh. meyakinkan orang tua bahwa negara Arab Saudi adalah negara yang salah satu negara minimal kriminalitas Heeh, iya benar banget di situ. dan minimal rasis. Heeh. Namanya negara Muslim pasti kita ya aman kan, insya Allah. Jadi ya udah, lagi ini ya mungkin ini salah satu hidayah untuk saya menjadi wanita wanita lebih baik untuk berhijab kan. Oke. Jadi Jadi penempatannya ya udah. sekarang di kota. Nah, sekarang di Madinah pertama kali waktu itu Heeh. di Riyadh. Oh, di ibu kotanya ya. Iya di ibu kotanya. Heeh. Nah, jadi selama Hmm. saya sudah kerja di Arab Saudi ini sudah 3 kali pindah penempatan kerja kak. Oh gitu. Jadi, ini total berarti Iya. berapa lama udah di Saudinya? Dari 2018, terus pulang ke Indonesia 2019, balik lagi ke sini 2021. Wih, udah. Wih, lama banget berarti udah ya? 5 tahun, 6 tahun, Ya, 7 tahun. Iya, bener tahun ya? hampir insya Allah. Iya, benar. Luar biasa, luar biasa. Udah berapa kali kontrak itu? Iya, makanya nyampe 3 kali pindah tempat kerja, Kak. Iya, 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 iya. Oke, jadi di mana Jadi tadi yang waktu pas urutannya? Di Riyadh dulu. di Riyadh dulu tahun 2018, Kontrak kerja pertama. di dialisis klinik, Oke. perawat HD. Terus kita selesai kontrak, pulang ke Indonesia. Dan waktu itu lagi COVID, jadi lockdown semuanya. 2021 setelah COVID saya balik Iya, iya. lagi. Kalau penempatannya di Madinah. Di Madinah. Di Sekarang juga di Madinah. tempat yang itu juga di Madinah. Enggak, 2021 saya penempatan di Rumah Sakit Madinah. Oh gitu. Tiga Di kali Madinah ya. National Hospital 2 tahun, habis itu pindah tempat kerja, sekarang di klinik kecantikan sampai sekarang di Madinah Heeh. juga. Berarti 3 kontrak udah. 3 kali kontrak kan? Ya 3 kali kontrak. Ini terkait dengan gaji nih karena kalau udah pengalaman 3 kontrak nih biasanya lebih ini gaji ya. Nanti kita sepil di belakang gajinya. Oke, siap. Oke, ini di tempat kerja yang baru berarti di klinik kecantikan gitu ya, Kak? Iya, betul. Nah, itu gambarannya gimana itu, Kak? Apa rutinitas kerjanya hari-harinya? Nah, jadi untuk informasi Kak Heri dan lain-lain Ah, teman-teman untuk yang mendengar ini, di klinik kecantikan, klinik general ataupun klinik gigi di ah. Saudi itu kerjanya sehari cuma 8 jam. Sehari 8 jam berarti nggak sip-sipan berarti ya kalau klinik ya? Nggak, Nggak. nggak sif-sifan. Dan Oke. itu eh, dan itu waktunya pasti, maksudnya pasti. Jadi misalkan jam 2 nyampe jam 10. Jam 2 siang sampai jam Jam 10 2 siang malam. nyampe jam 10 malam. Itu lanjut jalan terus atau ada kayak biasanya dicicil 4 jam pertama, habis itu masuk lagi berapa gitu? Enggak, langsung 8 jam Nah, start terus. itu tergantung dokternya. Oh ya ya ya, nyesuaiin lagi ya Nah, berarti ya. menyesuaikan dokternya karena setiap dokter punya jam masing-masing. Heeh. Nah, kebetulan aku kerja di klinik kecantikan dan asistenin dokter. Jadi kita kerjanya split duty. Heeh. Jadi dari pagi jam 9 sampai jam 12 siang, lalu break, Oke. kita pulang, masuk lagi jam 5 sampai jam 10 malam. Oh gitu. Jadi ada jedanya 2 jaman ya. Ya, Heeh. nah, Total 8 jam dalam sehari untuk 1 minggu ya. berapa kali masuk? 7 kali. 7 kali. Enam Oh, kali ya, enam 6 kali. kali. Hari Jumat Enam libur kali ya? iya, karena Jumat libur. Heeh. Oh ya, libur di sana Jumat kan Kak ya? Iya, jadi Heeh. kalau di Indonesia hari Minggu hari libur, di sini hari Jumat Hari hari libur. Jumat. Oke. Iya, iya gitu Nah, Kak. itu untuk jatah kayak kita cuti tahunan atau apa gitu, gimana tuh di sana? Nah, Ada kalau untuk juga. iya, jadi untuk kontrak pertama Kak Herli, kita ngambilnya sebenarnya boleh per tahun. Cuman Heeh. kalau ngambil per tahun lebih sedikit. Kalau kalau 2 tahun kita ngambil dapat jatah cutinya 42 hari. Kalau 1 tahun, Kalau 1 tahun berarti ya dikurangin
42 bagi dua. Oh, enggak. Kalau kayak di Indonesia kan misalnya setahun itu 12 nih. Kalau 2 tahun Iya. bukan 24, dipotong jadi 18 hari aja. Jadinya rugi kami kalau Oh, ngambil ini. Oh, kalau di sana tetap dikalikan ya? iya tetap dikalikan. Oke, oke. Cuman kan kalau Kak Herli karena kita nanti kalau cuma 24, misalkan liburan ke Indonesia kan kurang. Iya, benar-benar. Iya, jadi lebih baik libur 2 tahun sekalian 42, jadi sebulan lebih lumayan kan mantap. Ya, jadi pulang langsung Iya. puas ya, 1 bulan lebih lah ya. Iya, puas, iya. Gitu. Jadi boleh diambil per tahun, boleh diambil per 2 tahun gitu. Tapi beda klinik ataupun beda tempat-tempat kerja pastinya beda regulasi. Heeh. Jadi Oke, boleh oke, oke. diambil setahun, boleh diambil 2 tahun. Dan yang alhamdulillahnya biasanya ada yang uang tiket dibayarin. Itu dari agensi yang kita bawa kita itu atau dari perusahaan yang kita kerja itu yang memfasilitasi gitu? Karena kebetulan saya langsung under tempat kerja, jadi yang tempat Ah, kerja yang memfasilitasi. Uang tiket dibayarin, oh gitu. iya. Uang tiket dibayarin, lalu gaji juga full. Full. Tempat Jadi tinggal kita libur gajian. disediain juga. Tempat tinggal juga disediakan. Wih, jangan-jangan transportasi pulang pergi tempat kerja juga disediakan. Disediakan juga. Wih, mantap, mantap, mantap. Tiket juga disediakan ya pulang pergi. Tempat tinggal Iya, jadi disediakan pulang pergi. iya. Jadi benefitnya kerja untuk di Arab Saudi adalah uang makan dengan uang gaji berbeda. Oh, ada lagi Jadi berarti misal selain gaji ada lagi uang makan. uang makan, iya namanya food allowance. Ah, Biasanya ah, misalkan gajinya kita ambil rata-rata 3.500 real. ah, ah. Anggaplah misalkan 10 juta. Nanti Oke. uang gajinya plus food allowance 300 real, itu berarti kalau satu real 4.000, anggaplah 1.200.000. Tapi kan diakumulasi sama. Jadi Ah, per ah. bulan kita dapat 3.800. Begitu. Oh, Jadi basic salary 3.500 real plus 300 plus. food allowance. Ah, Habis itu transport ditanggung, akomodasi ditanggung, gitu kan, termasuk uang tiket pulang. ditanggung. Iya. Kalau cuti kita mau pulang itu tadi termasuk ditanggung itu juga. Transportasi cuti kita itu juga ditanggung juga nggak itu? Yang kalau kita pulang ke Indonesia? Nggak ya? Contohnya gimana Kak? Maksudnya? Ini kan kakak misal ada jatah cuti tahunan nih, misalnya mau Iya. pulang ke Indonesia. Nah itu termasuk ditanggung oleh si apa kantornya ini. Iya, pokoknya mereka hanya kasih uang tiket sekian, gitu. Oh ya 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 ya. Ya, jadi ketika nanti kita beli tiket, lalu kita kasih buktinya, nanti mereka akan reimburse. Oh ya ya ya. Oke, luar biasa lah. 10 tahun. Iya, Nah, sekarang kita spill gaji nih. Karena iya. dengan Aduh, pengalaman kerja yang segitu, bisa disebutin nggak berapa gajinya di sana? mungkin dari awal dulu nyampe sekarang Ah, bertahap dapat iya ya. gaji yang saya Per dapetin ya Kak. per kontraknya tadi. Dari mulai yang Pertama pertama. kali 2018 fresh graduate saya itu gajinya cuma 3.500 Real. Kalau di real. Indonesiain berapa itu, Kak? Kalau 3.000 pakai kalkulator dulu Ah, ya. tiga ribu Kalau lima misal ratus ya. Tiga ribu Iya, lima kalau ratus misal kita anggap minimalnya 1 real 4.000 empat deh, biar ribu gampang. ah, 3.500 dikali 4.000 berarti sekitar 14 juta. per bulan belum plus yang uang makan tadi kan? Iya, Ah, ah. nah oke. Itu untuk Terus yang habis itu 0 tahun yang sampai 2 tahun ya kontrak 2 tahun ya setiap kali kontrak ya itu. betul, Ah, iya. ah. Terus habis itu pulang ke Indonesia, balik lagi ke sini 2021 dan saya udah ada license dari Indonesia. Jadi di Arab Saudi itu juga harus punya STR. Ah, ah. Yang Iya, apa ya nyebutnya ya ujiannya itu apa kalau di Arab tuh? perfect. Oh ya benar-benar. Nanti dapat gelar RN itu kan? Betul. Oke. Lanjut. Jadi kalau sudah punya kalau sudah punya Saudi license, Ah, basic salary-nya itu sekitar 3.800 atau di atas 4.000. maksimal 4.000 Bukan, itu minimal, startnya. minimal. Ya, Oh, tadi 3.500 jadi 4.000 setelah ya. Habis sekarang itu sekarang, aduh masa di-spill juga nih Kak Herli ya. bayangannya gitu. Kalau yang sekarang Sekarang, aduh gak enak nih takutnya ada nanti. ya. Biar bandingin sama kami di sini. Oke oke oke. 4.000 Mungkin, aja. 4.000 iya, kalau kita 4.000 ini ya kalau kita ini kan udah 16 juta nggak sih Kak kalau di Indonesia kan iya, 16 juta. Berarti kalau yang sekarang bisa 20-an kali Kak ya? Iya nggak sih? maybe yes, maybe no.
Itu Aku gaji takut nanti gaji dari teman-teman, ah kok bisa begini gitu, aduh. 1 bulan Ya, gaji di sana bisa setengah tahun gaji kami kerja di sini itu, Kak. ya Oke, itulah oke, miris. oke. Ya, 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 ya. Lebih lagi bisa kalau misalkan kerja di rumah sakit pemerintah Arab Saudi Heeh, bisa tembus nyampe 25 atau mungkin bisa tembus 30 juta. heeh. Untuk yang Iya. kontrak pertama tadi, Kak, ngaruh nggak kalau kita misalnya datang ke Saudi udah dengan pengalaman kerja atau baru lulus itu ada pengaruhnya nggak? Sama aja ya? Pukul rata aja? Di beberapa tempat kerja ada pengaruhnya. Jadi mereka Oh, juga gitu. memperhitungkan berapa pengalaman kerja. Oh, ya, 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 Yang ya. terpenting adalah satu, punya Saudi license atau punya STR. Yang dapat gelar Ya, RN itu tadi ya. NN itu ya. Karena banyak sekali perawat-perawat yang tidak bisa lulus. Jadi itu Heeh. minusnya. Itu Iya. kalau kayak yang mereka di Eropa gitu, yang NCLEX itu kan? Kalau di sana, Betul, NCLEX. Sebenarnya kita juga sama Kak Herli, NCLEX dengan Prometric ini. Cuman NCLEX versi lebih sulitnya. Eropanya ya, gitu. Ya, Oke, oke. sama-sama ya. Jadi Itu, beberapa perawat juga di sini kalau ujian Prometric belajarnya dari NCLEX. mm-mm. Kita Oke, beli oke. buku NCLEX itu. Iya. Itu untuk bisa ikut ujian itu harus bekerja di sana dulu atau kita datang langsung ujian bisa? Bisa. Oh, bisa gitu. Kita Iya. sendiri yang mendaftarkan diri di eh, apa ya namanya kalau di sana, mendaftarkan untuk ujian itu. Jadi ada proses-prosesnya namanya data flow. Heeh, Biasanya kan kalau mau kerja ke Arab Saudi itu kita punya agensi Kak Herli dari heeh, Indonesia, PT-PT gitu kan. Nanti heeh. PT-PT yang akan mengkoordinasi semuanya itu, yang diminta pastinya harus ada minimal surat pengalaman kerja 1 tahun. Pengalaman kerja 1 tahun. Mau di Indonesia, mau di Arab, berlaku pengalaman kerja itu. Berlaku, Heeh, berlaku. oke. Justru kalau kita pengalaman kerja, lulusan terus tuh malah nggak diakui. Yang dipakai Oh, adalah ijazah S1. heeh. Jadi yang nurse-nya kita gitu dianggap mereka diambilnya yang dasar S1-nya aja ya. Iya, mungkin nurse Heeh. itu dianggap mereka kayak internship. Oh, ya, 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 ya. Oke. Hmm, Tapi itu ya, bisa jadi dihitung pengalaman kerja nggak, Kak, nurse-nya itu? bisa. Cuman kan tergantung. Biasanya ada beberapa kampus yang pada saat nurse pindah-pindah rumah sakit kan. Ah, Jadi untuk ya. dapat surat pengalaman kerjanya gimana? Oh, iya, benar-benar. Jadi Sedangkan nggak full 1 tahun di situ gitu ya. betul, Ah. sedangkan surat pengalaman kerja itu nanti diverifikasi dengan pihak Dataflow, ditelepon loh, ditelepon Oh, langsung gitu. ataupun by email. Apakah Ah. benar Kak Herli adalah misalkan pegawai yang pernah kerja di rumah sakit ini? Oh, dipastiin sampai di telepon gitu ya. Dipastiin sampai detail. Kalau enggak Ah. akan di reject, lalu kita nggak akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oh, mending kita bilang jujur aja sih kalau memang belum ada pengalaman kerja, ya ini ya. Iya, tapi Ah. fail karena salah satu persyaratannya harus ada pengalaman kerja. Itu untuk yang syarat ujian ini tadi ya. Kalau untuk ke Arab Ya, Saudinya gitu berarti nggak harus ada pengalaman kerja ya. Kita lulus langsung berangkat bisa. bisa sebenarnya. Tapi ya Nah, tetap ujung-ujungnya tetap dimintain surat pengalaman kerja kan. Di Indonesia kita ada bermain, bermain. Jadi Heeh. terkadang ada surat pengalaman kerja yang dibuat-buat. Oh, masih bisa diakalin. Masih bisa diakalin. Heeh. Cuman harus dikonfirmasi ketika nanti ditanya oleh pihak Dataflow, apakah ini pernah bekerja di sini? Harus jawab Heeh. iya. Oh gitu. Oh, ya, 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 masih bisa diakalin Ya, lah lewat ya itu itu ya. tadi Kak Herli, dari pengalaman tersnya itu dijadikan surat pengalaman kerja, Heeh. tapi di rumah sakit tertentu dan ya kita kerjasama lah. Heeh. Oke, oke, Ya, oke. Paham, 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 paham. iya. Oke, berarti ini terakhir kali pulang kapan ke Indonesia? Terakhir kali pulang baru tahun kemarin kayaknya. Setahun yang lalu ya. Tahun Tapi yang tiap lalu. tahun pulang ya? Enggak ya? Enggak. Lebih baik per 2 tahun sih. Per dua Soalnya kan tahun tadi gitu. per tahun itu lebih dikit cutinya. Lebih baik Mm-mm. ngambil 2 tahun sekalian jadi cutinya lebih panjang. Ada nggak yang dikangenin dari Indonesia nih di sana? Ini Kak, menurut aku selain keluarga ya, suasananya yang di Heeh. Indonesia ada tapi di sini nggak ada. Heeh. Apa itu? Apa itu? Kalau Misalnya? Pas Heeh. Ramadan Kak, sesi ngabuburit itu tuh nggak ada di sini. Dan takjil-takjil tuh nggak ada. Oke, nggak ada yang apa apa namanya pasar Ramadan gitu nggak ada ya? Iya, nggak ada pas Ramadan. Heeh. Kita hunting takjil yuk, nggak ada. Ketemu hunting di mana? Heeh. Tapi kalau kayak makanan kita Indonesia begitu banyak aja ya kalau di sana ya, apalagi kayak Banyak, Madinah banyak. gitu. Karena banyak juga orang Indonesia di sini yang jual-jual Mm-mm. makanan gitu. Banyak. Mm-mm. Terus di sini juga kalau Ramadan nggak ada kayak apa ya? Takbiran, nggak ada Kak. Gitu.
Iya, pas mau Heeh. menjelang hari Id nggak ada takbiran. Jadi ya, ya udah Oh, kayak lempeng-lempeng aja gitu. jadi kayak hari biasa gitu aja ya berarti ya? Ya, hari biasa. Dan yang agak culture shocknya adalah ketika Ramadan, saya kerjanya dari habis Isya nyampe tengah malam. Isa sampai tengah. Karena apa selesai terawih dulu ya baru buka kliniknya. Gitu ya? Enggak, bukan karena itu. Jadi Jadi, kalau di Saudi itu Ramadan, pasien siang tidur, oh, malam baru. Oh gitu. malam baru beraktivitas. Itu memang Iya, kebiasaan di sana. Jadi selama siang iya, itu mereka istirahat, tidur gitu ya. iya, iya, iya. Jadi Heeh. yang di klinik-klinik kayak saya, di klinik kecantikan ataupun klinik gigi, biasanya bukanya malam. Jam setengah 8 malam sampai jam setengah 3 subuh, kita baru pulang. Langsung sahur Habis itu itu. Oh, langsung sahur, subuhan tidur. Dan itu ada pengunjungnya jam segitu. Ada Kak, memang kan kehidupan di Saudi itu malam. Oh iya 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 ya. Aku sempat Ya. ini juga sempat baca juga. Jadi mereka siang gitu benar-benar tidur dia ya. Malam baru Iya, keluar ininya. bahkan Ramadan justru mereka menganggap tidur itu adalah ibadah. Tidur tak ada. Iya benar nggak salah sih. Oke oke. Nggak benar-benar benar. Tidur Iya itu kan? ibadah. Sampai jadi malamnya baru dibuat ini kerjanya malah Aktivitas. aktivitasnya malam. Iya. Oke. Jadi Dari ketika ada tindakan-tindakan kan mungkin tidak mengharamkan waktu pas siangnya masih puasa, ya Iya kan? ya, Nah, oke. gitu. Menghindari kontroversi itu sih. Kalau kayak kita kan Betul. masih ini juga ada yang bilang kalau disuntik itu kan ada yang batal, ada yang enggak gitu. Mungkin Iya, menghindari itu juga iya, kali ya. iya. Oke. Pengalaman kerja di sana dari sekian tahun ini apa Kak yang terlihat oh beda nih dengan Indonesia? Apa nih yang paling mendasar? Yang kelihatan aja deh. Apa ya? Kalau di Indonesia ada lemburan itu di gajinya beneran nggak sih Kak? Dihitung ini aja sih Kak, kebanyakan ya. Kalau kayak kami yang di negeri gini, nggak ada istilah lemburan Kak. Jadi dihitung Oh gitu. ini kita aja, kayak pengabdian kita terhadap pekerjaan itu aja. Jadi nggak dihargai lembur kita. Oke. Kalau pengalaman saya waktu pas kalau di klinik, menurut saya ya general gitu-gitu aja. Tapi kalau di rumah Hmm. sakit, karena saya pernah pengalaman di rumah sakit, jadi di rumah sakit kerjanya malah 12 jam Kak. Dua shift berarti ya, kalau 12 jam. Dua shift iya. Heeh. Ada juga yang di Oh, beberapa bangsal 8 jam, tapi benar-benar 8 jam. Kalau di Indonesia kan 3 shift, tapi nggak benar-benar 8 jam. Shift malam lebih lama kan di Indonesia. panjang kalau shift malamnya. Kalau di Saudi bener-bener sama Kak, sesuai. Misalkan pagi jam 7 nyampe jam 3 Mm-mm. nyampe jam 11 nyampe jam 7. Jadi bener-bener 24 Oh, dibagi 3. iya, per 8, 8, Nah, 8, 8 gitu ya. betul. Lalu kita ada overtime dan juga ada sistem off on call. Ketika nanti Hmm. kita off, kalau off on call adalah ketika nanti kita off, tapi kita harus ready juga 24 jam. Kalau dipanggil harus standby ke rumah sakit. Itu namanya sistem off on Oh, call. on call Mungkin di gitu ya. Indonesia kayaknya nggak ada. Iya, Heeh. Kayaknya oh, ada. nyaris sih. Jadi kalau udah pulang ke rumah, udah sih, udah pulang aja gitu. Tapi Nah, mungkin itu jadi biasanya perawat OKA kayak gitu, Kak. Perawat oh operasi iya gitu kalau protokol. ada Betul. sito apa gitu, mereka on call. Kalau di rumah sakit Saudi itu bisa ke semua bangsa off on call. Oh ya ya ya. Jadi kalau udah Ya. piket yang on call itu nggak boleh kemana-mana ya, standby Iya, di standby. rumah tapi Bahkan saya standby pernah gitu ya. iya dihubungin jam 2 malam ya mau nggak mau ya harus datang. Mm-mm. Iya, gitu Itu gitu Kak Herli. enak di rumah sakit atau di klinik sih, Kak? Dari pengalaman di sana? Kalau pengalaman menurut saya bagus di rumah sakit. Oh gitu. Iya, karena kan ya namanya Lebih pengalaman ya, kompleks ya, lebih kompleks lebih ininya. kompleks, terus kita banyak teman-teman dari berbagai macam negara, terus kita bisa jadi upgrade ilmu dan upgrade skill Heeh. dan upgrade pelatihan. Biasanya ada ACLS, Iya iya iya. BLS, gitu-gitu kan. Terus Heeh. yang buat anak-anak, PALS, pediatriknya. Mm-mm. Tapi kalau di klinik, bahkan kita nggak harus diwajibkan untuk bisa BLS. Heeh. Lebih santai berarti ya kalau di klinik ya. Di klinik lebih santai, tapi ternyata gajinya sama. Oh, Jadi yang kalau untuk penting yang pilih di klinik realistis, lah. iya. Jadi Heeh. waktu itu saya mikir gini Kak Herli, di rumah sakit saya kerja 12 jam, gaji sekian. Di Heeh. klinik saya 8 jam, gaji lebih besar. Lah ya lebih milih di klinik dong, Heeh. realistis. Lebih santai Iya kan? juga, iya gajinya Iya, tuh sama juga. iya, Kecuali memang tujuannya mau memperdalam ilmunya kali ya, mungkin ke rumah ya sakit gitu. betul. Ya, itu kayaknya bagi Gen Z ya.
Kalau bagi kita kayak gen milenial gini kayak ya Ah, udahlah ya. oke oke oke. Ya kayak Ini ke depannya nanti gimana? Selesai kontrak yang ini, udah mau lanjut lagi atau ada niatan ke Indonesia aja atau udah nyaman nih di sini? kayaknya masih mau lanjut deh. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, kebanyakan gitu sih Kak. Dari yang Iya. ku tanyain yang udah kerja di sana, gimana mau lanjut nggak? Lanjut sih, nggak ada yang Iya, udah balik gitu nggak ada. Memang enak berarti soalnya ya. nanti kalau pulang lagi ke Indonesia pasti susah lagi cari kerjanya. Eh, Iya. nggak juga sih Kak. Kalau apalagi ada pengalaman kerja di luar negeri, rebutan nanti rumah sakit tuh, pasti itu. Enggak. Jadi pengalaman teman saya, Heeh, dia punya pengalaman di Saudi, terus mereka balik ke Indonesia. Ya mungkin tergantung tempat kotanya ya. heeh. Jadi ya tetap aja kayak gak dihargai, dianggapnya tetap kayak anak baru. Oh ya 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 ya. Oh gitu ya. Iya. Karena Padahal di Indonesia senioritas masih sangat tinggi kan, ya Kak. Kita benar-benar akui itu. diakui banget itu. Bahkan Ya, makanya. pendidikan pun dikesampingkan loh kalau di sini. Kalau dia senior itu mau yang datang itu gelarnya sarjana atau apa, tetap yang senior dulu walaupun pendidikannya menang di kita nih gitu. Tetap Oh senior iya, dulu. walaupun senior misalkan mungkin D3 atau senior apa, Iya, kita udah punya pelatihan ini, tapi tetap iya. aja dianggap ya anak baru. Anak baru ya. Ya itu, jadi sama. Jadi kayak pengalaman kita di Saudi itu kayak ya nggak dianggap. Oke, oke. Oke, terakhir Kak, ini mungkin lebih ke saran kali Kak untuk teman-teman yang di sini nih, yang mau udah yang bekerja Kak atau yang masih sekolah, yang pengen juga ikutan kayak Kakak nih berkarir di Saudi khususnya, apa nih yang bisa disarankan untuk kami di sini? Bayangannya Iya, gimana buat nih teman, kalau kerja di sana gitu? iya buat teman-teman yang mungkin stuck kerja di Indonesia gitu-gitu aja, tapi nggak tahu mau mulai dari mana, jangan takut. Yang pertama, niat. Yang kedua, Mm-mm. siapin mental. Yang ketiga, ini paling penting, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Karena Inggris, bahasa Inggris ya yang diperlukan di sana Bahasa ya. Inggris. Heeh. Sebenarnya kita mau kerja di manapun, Inggris nomor satu. Iya, tetap dasarnya Ya. Inggris ya. Heeh. Kecuali di negara Jepang, mereka pakai bahasa Jepang. Jerman juga ya, Iya. utamanya Ya. Jerman mereka ya kalau di Jerman tempat. juga pakai Ah, bahasa Jerman. Iya, tapi kalau kayak di negara Timur Tengah, di negara ah, Europe, Belanda dan lain-lain, tetap bahasa Inggris Amerika, ya. bahasa Inggris. Iya. Oke, bahasa Jadi Inggris kan lah kita utama pernah ya. ada, ya pernah ada isu kabur aja dulu. Ah, Akhirnya ah, banyak kan ah. tuh nakes-nakes pilih kemana ya, kemana ya. Nah, modalnya bahasa Inggris aja dulu. Mm-mm. Oke, Setelah oke, itu nanti kan lanjut. Iya. Jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Itu sih yang oke. paling penting. Untuk usia nggak ada batasan Kak ya? Untuk usia di Arab Saudi itu lebih besar daripada batas usia maksimal di Indonesia. Ah, Kita bisa ah. batas usia maksimal sekitar 45 tahun. Oh, masih. Masih Oke, bisa. oke. Berarti masih bisa aku kalau ke sana. Oh, bisa banget. Oh, Yang penting tapi tadi enggak. niat, mental, dan Oh, bisa iya, bahasa iya. Inggris. Iya, pengen sih. Iya, terkadang teman-teman yang pengen kesini tapi udah terikat PNS itu sulit. Kecuali memang keluar sih dari PNS. Iya, kecuali ya itu tadi berani keluar dari zona nyaman. Ah, ah. Ya, lihat juga nanti Kak. Mungkin kalau hitung-hitungannya bagus di sana, aku mau keluar juga kali, ngikut ke sana. Iya, Oke, oke. Oh, makasih banget loh Kak, udah menyita waktu liburnya nih. ya nggak apa-apa, Nah, santai Kak Herli, oke, santai. makasih loh Kak ya. Ya, sama-sama Kak Herli, terima Nanti kasih kalau banyak. aku butuh nanya sesuatu atau apa, aku chat lagi ya nanti ya. Siap, boleh, siap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum. banyak ya. Sukses di sana ya Kak ya. Waalaikumsalam. Oh, iya, sukses juga buat Kak Herli. Amin, amin. Makasih.